Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Haurensia dengan NIM 132510310, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan praktikum sederhana sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep ilmu pengetahuan alam. Judul praktikum yang saya lakukan adalah lampu lava sederhana untuk membuktikan konsep massa jenis dan reaksi kimia dalam pembelajaran IPA sekolah dasar. Saya memilih praktikum ini karena selain menarik untuk diamati, percobaan ini juga menggunakan alat dan bahan sederhana yang sederhana serta mudah ditemukan di sekitar kita. Meskipun sederhana, praktikum ini mampu menjelaskan beberapa konsep IPA dalam satu percobaan. Melalui video ini, saya akan memperlihatkan proses pembuatan lampu lava sederhana, hasil pengamatan selama percobaan berlangsung, serta menjelaskan konsep IPA yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Saya berharap melalui praktikum ini kita dapat melihat bahwa pembelajaran IPA tidak selalu harus dilakukan di laboratorium. Dengan memanfaatkan alat dan bahan sederhana, konsep-konsep sains tetap dapat dipelajari melalui kegiatan yang menyenangkan dan mudah dipahami. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai praktikumnya. Sebelum memulai percobaan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum ini. Tujuan pertama yaitu mengetahui cara membuat lampu lava sederhana menggunakan alat dan bahan yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Tujuan kedua yaitu membuktikan bahwa air dan minyak memiliki massa jenis yang berbeda sehingga keduanya tidak dapat bercampur. Tujuan ketiga yaitu mengamati reaksi yang terjadi ketika tablet effervescent dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak. Tujuan berikutnya yaitu menjelaskan penyebab munculnya gelembung-gelembung yang bergerak naik dan turun sehingga menghasilkan efek seperti lampu lava. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa konsep-konsep IPA dapat dipelajari melalui kegiatan eksperimen sederhana yang menarik. Melalui kegiatan praktikum ini, saya juga dapat melatih kemampuan mengamati, menganalisis hasil percobaan, serta menghubungkan hasil pengamatan dengan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Sebelum memulai percobaan, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan. Alat utama yang saya gunakan adalah satu buah gelas bening. Sebagai wadah percobaan, saya memilih gelas plastik bening agar seluruh proses yang terjadi dapat terlihat dengan jelas. Kemudian ada sendok sebagai alat mengaduk. Bahan yang digunakan yaitu air, pewarna makanan, minyak goreng, dan tabel effervescent. Air digunakan sebagai bahan utama yang nantinya akan beraksi dengan tabel effervescent. Pewarna makanan berfungsi agar pergerakan air lebih mudah diamati. Minyak goreng digunakan untuk menunjukkan adanya perbedaan massa jenis dengan air. Sedangkan tablet effervescent berfungsi menghasilkan gelembung gas yang menciptakan efek lampu lava. Semua alat dan bahan tersebut mudah ditemukan di rumah sehingga percobaan ini dapat dilakukan dengan sederhana tanpa memerlukan peralatan laboratorium. Setelah semua alat dan bahan siap, saya akan melakukan percobaan. Langkah pertama, saya menuangkan air ke dalam gelas plastik bening sekitar 1/4 bagian. Selanjutnya, saya menambahkan beberapa tetes pewarna makanan ke dalam air hingga warnanya tercampur merata. Kita aduk menggunakan sendok agar tercampur rata. Setelah itu, saya menuangkan minyak goreng secara perlahan ke dalam gelas.
Terlihat bahwa minyak berada di bagian atas sedangkan air tetap berada di bagian bawah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua cairan tersebut tidak bercampur. Langkah berikutnya adalah memasukkan satu tablet effervescent ke dalam gelas. Beberapa detik kemudian, mulai muncul gelembung-gelembung kecil dari dasar gelas. Gelembung tersebut membawa air berwarna naik ke permukaan, kemudian turun kembali setelah gelembung pecah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi berdasarkan konsep IPA. Air dan minyak tidak dapat bercampur karena keduanya memiliki sifat yang berbeda. Selain itu, air memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan minyak sehingga air berada di bagian bawah, sedangkan minyak berada di bagian atas. Ketika tablet effervescent dimasukkan ke dalam air, tablet mulai larut dan bereaksi. Reaksi tersebut menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang membentuk gelembung-gelembung kecil. Gelembung gas kemudian menempel pada air yang telah diberi pewarna. Akibatnya, air menjadi lebih ringan sehingga dapat bergerak naik melewati lapisan minyak. Setelah gelembung mencapai permukaan dan pecah, gas karbon dioksida terlepas ke udara. Air kembali menjadi lebih berat sehingga turun lagi ke dasar gelas. Proses tersebut terus berlangsung sehingga tablet masih menghasilkan gas. Ketika tablet sudah habis bereaksi, gelembung tidak lagi terbentuk sehingga gerakan lampu lava pun berhenti. Melalui satu percobaan sederhana ini, kita dapat mempelajari beberapa konsep IPA sekaligus seperti massa jenis, sifat zat cair, serta reaksi kimia yang menghasilkan gas. Hari ini menunjukkan bahwa satu kegiatan praktikum dapat memberikan banyak informasi dan pengalaman belajar kepada peserta didik. Menurut saya, pembelajaran melalui praktikum seperti ini lebih mudah dipahami karena peserta didik dapat melihat sendiri proses yang terjadi, bukan hanya membayangkannya melalui pembelajaran teori. Dengan demikian, konsep yang dipelajari akan lebih mudah diingat dan dipahami. Selain itu, praktikum ini juga melatih ketelitian dalam mengamati setiap perubahan yang terjadi. Kemampuan mengamati merupakan salah satu keterampilan proses sains yang penting untuk dimiliki, terutama dalam pembelajaran IPA. Setelah melakukan praktikum ini, saya menyadari bahwa percobaan lampu lava sederhana bukan hanya menarik untuk dilihat, tetapi juga sangat bermanfaat sebagai media pembelajaran IPA di sekolah dasar. Melalui satu percobaan sederhana ini, peserta didik dapat mempelajari beberapa konsep IPA sekaligus, seperti massa jenis, sifat zat cair, serta reaksi kimia yang menghasilkan gas. Materi yang awalnya hanya dipelajari melalui buku atau penjelasan guru dapat menjadi lebih nyata karena peserta didik dapat melihat sendiri proses yang terjadi. Selain memahami konsep, kegiatan praktikum juga dapat melatih keterampilan proses sains. Peserta didik belajar mengamati setiap perubahan yang terjadi, mengajukan pertanyaan, membuat dugaan, melakukan percobaan, mencatat hasil pengamatan, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang mereka temukan. Guru juga dapat mengembangkan kegiatan ini dengan mengajak peserta didik berdiskusi setelah percobaan selesai. Misalnya, dengan memberikan pertanyaan seperti, mengapa minyak berada di atas air? Mengapa gelembung bisa bergerak naik? Atau apa yang terjadi jika tablet effervescent sudah habis bereaksi? Melalui diskusi tersebut, peserta didik akan lebih aktif dalam menyampaikan pendapat sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis. Menurut saya, pembelajaran yang melibatkan kegiatan eksperimen seperti ini akan membuat peserta didik lebih antusias dibandingkan pembelajaran yang hanya dilakukan melalui ceramah. Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Selain itu, alat dan bahan yang digunakan juga mudah ditemukan di rumah maupun di lingkungan sekolah.
sehingga guru tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk melaksanakan praktikum ini. Dengan sedikit kreativitas, guru tetap dapat menciptakan pembelajaran IPA yang menarik, menyenangkan, dan bermakna. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa praktikum LAVA sederhana sangat layak dijadikan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran IPA di sekolah dasar. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa percobaan lampu lava sederhana berhasil menunjukkan adanya perbedaan massa jenis antara air dan minyak. Air yang memiliki massa jenis lebih besar berada di bagian bawah, sedangkan minyak yang massa jenisnya lebih kecil berada di bagian atas sehingga keduanya tidak saling bercampur. Selain itu, ketika tablet dimasukkan ke dalam air, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan gas karbon dioksida. Gas tersebut membentuk gelembung-gelembung kecil yang membawa air berwarna naik menuju permukaan. Setelah gelembung pecah, air kembali turun ke dasar gelas sehingga menghasilkan gerakan naik dan turun yang menyerupai lampu lava. Melalui percobaan ini, saya memperoleh pemahaman bahwa konsep-konsep IPA dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami. Praktikum sederhana seperti ini juga menunjukkan bahwa pembelajaran IPA tidak harus selalu menggunakan alat laboratorium yang lengkap. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, kegiatan belajar tetap dapat berlangsung secara efektif. Saya juga mendapatkan pengalaman bahwa kegiatan praktikum mampu membantu saya memahami materi dengan lebih baik karena saya dapat melihat secara langsung hubungan antara teori yang dipelajari dengan fenomena yang terjadi selama percobaan. Harapan saya, praktikum sederhana seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi calon guru untuk menciptakan pembelajaran IPA yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan sehingga peserta didik tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami konsep melalui pengalaman belajar secara langsung. Demikian video praktikum yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan maupun penyampaian materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.